Saudara-saudariku terkasih, luar biasa. Yang luar biasa boleh kasih jempol, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Engkau luar biasa. Ya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini engkau yang rindu akan hadirat Tuhan, engkau yang menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, mari sama-sama tundukkan kepalamu saudaraku, Bapak Ibu, kita berdoa, kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk penyertaanmu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudari seiman Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami mau satu hati menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan nafas kepada setiap kami, untuk kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Kami tidak mau Tuhan pagi hari ini ibadah yang biasa-biasa saja, tapi kami percaya kami Tuhan merayakan kehadiran-Mu, kami merayakan kasih-Mu, sehingga kami pulang membawa damai, sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, selama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, segalanya bagi kami ya Tuhan. Amin. Hadir-Mu di hidup, terutama bagi kami. Amin. Katakan anugerah. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi katakan penyertaan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Akui bahwa penyertaan-Nya dialah segalanya bagi hidup kita. Kasih-Mu ya Tuhan, itu yang terutama bagi kami. Terutama bagi. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri katakan penyertaan-Mu segalanya bagi. Ya Tuhan, Kau yang terutama
Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau penuh kasih sayang, penyertaanmu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalalamayalamo, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari tetap menyembah, tetap angkat hatimu, angkat suaramu dalam hadirat Tuhan. Bawa syukurmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam segala kondisi, situasi apapun kami mau tetap bersyukur. Sebab kami tahu Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur, bersyukur dan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami selalu haus dan rindu akan Engkau. Biar hati kami Tuhan selalu menginginkan hadirat-Mu. Merindukan hadirat-Mu lebih dari apapun. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Ya ralaba ya ralaba syakarala. Shikaralaba ya lalaba ya lalala. Shikaralaba ya lalalala. Shikaralalala. Ya ralaba ya lalala. Sikarala. Sikarala. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sambil perlahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau Tuhan yang hebat, Kau ajaib dan perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu lebih lagi, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa Kau Tuhan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya, haleluya, amin. Engkau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa. Kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang hari ini siap untuk memuji Tuhan dengan sukacita? Ya, boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama, mari. Katakan, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah, dia akan menikmati hujan berkat-berkat dari Tuhan. Hari ini, esok, selamanya. Sekali lagi katakan, berbahagialah. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat hari ini, esok, selamanya. Amin. Curahkan berkat, curahkan mujizat, curahkan kedahsyatanmu di dalam hidup. Curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagia orang yang setia kepada Tuhan, amin. Sebab dia akan melihat, dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Hujan berkat-berkat, esok, selama-lamanya tercurah berkat Tuhan. Curahkan berkat, curahkan mujizat, curahkan kedahsyatanmu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Ya, haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat, amin. Siapa yang mau menjadi berkat buat orang lain? Coba angkat tangan. Wah, luar biasa. Semua anak-anak Tuhan mau diberkati untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, sekarang kita menyanyi, berkat itu bukan cuma tercurah bagi kita, tapi juga tercurah bagi saudara-saudari kita semua yang di tempat ini ya. Semuanya sama-sama katakan, curahkan berkat. Ya, setiap orang diberkati untuk menjadi berkat, amin.
Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang percaya yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati, amin. Percaya? Yang percaya lebih lagi katakan amin dengan keras. Amin, haleluya. Kita tidak bisa melihat kondisi, oh saya sedang lagi susah, banyak masalah, banyak tantangan. Tapi percaya orang yang diberkati itu pasti akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Untuk menghadapi setiap masalahnya, pintu akan dibukakan oleh Tuhan bagi yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kalau saya mau katakan bahwa saya sedang tidak kurang sehat badan saya, sebetulnya tenggorokan saya masih sakit saudara. Tapi satu hal yang saya percaya ketika saya melayani Tuhan dengan segenap hati saya berserah sama Tuhan. Saya berkata bahwa hidup saya diberkati Tuhan, hidup saya dilimpahi Tuhan, maka saya akan bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Hanya percaya, berserah, pandang wajah Yesus, satu-satunya tempat pengharapan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi oleh kekuatan Tuhan, oleh perkenanan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Bukan karena kekuatan kami, bukan dengan kekuatan, ya Tuhan, dapat jalani karena Kau Tuhan yang di sampingku. Tak mampu sendiri, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang menopang hidup kami Tuhan. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan kami. Ya, mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, berseru dan berharap pada Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan berseru pertolonganku datang. Amen. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. Ajaib Tuhan, oh, sikara lapa sandara lapa takaya kata kara lapa so. Haleluya. Mari jemaat Agape Kristi Ministry sembah Tuhan. Haleluya. Yesus harapan kita, Yesus kekuatan kita, Yesus sukacita kita, Yesus sumber bahagia kita. Oh, seralapaso, ajaib. Ya Tuhan, kagum akan Tuhan. Yes, Lord. Ajaib, ajaib. Amen. Ya Tuhan, pandang Dia Bapak Ibu, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sebab Kau layak terima puji, sebab Kau layak terima puji, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Serukan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
sebab kau layak terima pujian. Layak Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, oh Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak, Kau memang Raja segala raja. Kami agungkan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Itu cukup, tidak tergantikan oleh apapun. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus, You are the great teacher. Engkau guru yang agung. Mari bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Biar Tuhan dimuliakan, kami bisa kenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Lebih daripada kami dipromosi, lebih daripada fasilitas bertambah, lebih daripada mungkin kami disembuhkan. Karena yang lebih penting adalah kami kenal pribadi Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam. Go deeper. Kami pergi ke tempat yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu ada di sini. Sekarang hamba berdoa firman yang praktis, yang sederhana dapat kami tangkap dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih, hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya milik-Mu saja. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap dan mau mendengar dengan tenang, tapi melakukan dengan segenap hati. Mari katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Ya, bayangkan, saya kemarin baru mengajar salah satu bentuk kekristenan mesti komitmen, ya kan? Nah, komitmen itu penyerahan diri. Nah, salah satu komitmen Bapak Ibu tahu nggak secara praktis? Sekarang cari orang yang ibadah nggak keringetan, itu sulit Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini agak panas keringetan nggak apa-apa banget kan? Ya belum keluar darah masih keringat lagi ya. Jadi memang betul kan, sekarang orang ibadah keringetan nggak mau loh. Ya kan? Makanya tempat ibadah dingin semua. Nah sekarang ya Bapak Ibu nikmati keringat saudara ya. Karena itu sehat kan artinya ya. Oke lah ya kan nggak apa-apa. Jangan kita marah, jangan kita apa. Wong pembicaranya saja santai kok Bapak Ibu ya. Oke, nah izinkan saya berbagi untuk kita semua. Nggak apa-apa Ci kalau memang nggak bisa ya memang karena nggak bisa ya. Oke. Ya karena oke. Nah oke, konsentrasi saja sebentar. Saya ingin berbagi buat Bapak Ibu tentang prinsip namanya mengenal Tuhan. Katakan mengenal Tuhan. Oke, mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu begini, pada prinsipnya tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan kita itu tidak bisa dikenal. Coba. Ya kan? Coba. Bapak Ibu mau kenal Tuhan pakai apa? Pakai uang. Gak bisa. Orang banyak punya uang, banyak juga yang gak kenal Tuhan. Ya mungkin kenal pejabat, mungkin kenal siapa begitu. Ya orang banyak uang pasti yang ada yang banyak mau dekat kan. Tapi kan uang gak bisa menjadi jaminan kita kenal Tuhan. Coba, pesawat gak bisa ketemu Tuhan. Ya kan? Terbang itu paling tinggi 37.000 di bawah permukaan air laut. Di atas itu orang pingsan, oksigen gak ada. Coba aja penerbangan kalau itu ya para pembajak pesawat. Kalau mau sabotase pesawat, terbangkan lebih tinggi lagi. Yang di dalam pingsan semua, karena oksigennya tipis. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa alat apapun, pesawat lah, Boeing lah, Airbus lah, Starlink-nya Elon Musk lah, kemudian NASA misalnya badan antariksanya Amerika, teknologi siapapun, itu tidak bisa jangkau Tuhan, bayangkan. Ya kan? Saya ulangi sekali lagi,
Tuhan itu tidak bisa dikenali karena Tuhan itu sangat mulia, sangat tinggi, sangat kuasa, sangat hebat. Itu kalau bahasa teologinya begini, Tuhan itu transenden. Ya, jadi Tuhan itu tidak bisa dikenali Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya pada kita, kita tidak bisa kenal Tuhan. Jadi ini bukan dari pihak kita. Makanya ada orang sok rohani kan, saya kenal Tuhan. Oke, terserah lah ya Bapak Ibu ya. Bolehlah orang bicara begitu. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua. Nah, kenapa penting mengenal Tuhan? Kan penting sekali mengenal Tuhan. Nah, kitab Daniel itu adalah kitab tentang akhir zaman. Ya, ini keadaan tidak akan makin mudah loh Bapak Ibu ke depan ini ya. Tidak akan makin mudah. Ya, semuanya tidak gampang. Ya, tidak mudah, tapi nggak apa-apa kan. Kan Alkitab sudah beritahu bahwa keadaan akhir zaman makin sukar. Katakan makin sukar, ya lihat wajahnya saja memang sukar semua ya. Jadi nggak apa-apa, ya kan memang kondisi akhir zaman makin sukar. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kan Alkitab selalu memberi jalan keluar buat kita. Ya. Nah kitab Daniel pasal yang ke-11, coba lihat ayat 31 sampai 32. Coba kita lihat ya. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Let's see, kitab Daniel. Boleh ditampilkan Ibu? Ada ya? Ada. Oke, nah ini dia. Tentaranya akan muncul. Tentaranya di sini nyanya pakai huruf kecil atau besar Bapak Ibu? Kecil dong. Nyanya. Kalau T-nya besar ya. Karena itu awal huruf kan, awal kalimat. Nya di sini akan muncul. Ini berarti tentaranya setan, kegelapan. Karena nya Tuhan kan pasti pakai huruf N besar. Ya kan? Nah, kalau Alkitab bicara tentang tentara, berarti bicara tentang peperangan. Ya, sekarang ini perang makin banyak. Gak cuma perang antar bangsa, tapi perang narkoba, perang politik, perang apalagi, perang hoax, perang media. Bapak Ibu hati-hati dengan media yang di tangan Bapak Ibu ya. Jangan gampang perasaan yang main. Karena kita tidak tahu info itu dari mana, tujuannya untuk apa. Ya, kasus kemarin tuh di Jakarta kan ribut di beberapa kota, ya salah satunya orang kemudian baca berita tapi nggak ngerti. Makanya saya bilang sama anak saya, jangan gampang posting-posting sayang. Karena kita tidak tahu. Ya, mesti perlu hikmat yang cerdas. Makanya saya tidak mau banyak komentar apapun. Orang tanya, Pastor Rubin apa yang terjadi? Saya diam dulu. Baru ketemu nanti kita bicara. Oh iyalah, ya. Jadi saya mau beritahu buat Bapak Ibu, ini terjadi. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Nah tempat kudus ini bukan gedung gereja. Ya walaupun gedung gereja itu tempat orang percaya, orang kudus berkumpul. Tapi tempat kudus ini adalah hati kita. Katakan hati kita. Jadi hati ini akan dinajiskan oleh setan. Sebab kalau hati najis, hidup akan jadi najis. Tujuannya itu. Nah akibat berikutnya apa? Bentengnya enggak ada. Benteng itu pertahanan Bapak Ibu. Dalam peperangan kalau saudara enggak punya pertahanan, jebol. Ya kan? Ya kan? Coba kalau enggak ada pertahanan, ya saudara ketembak. Makanya kenapa dalam perang selalu ada tameng kan? Perisai. Perisai itu firman Tuhan. Ya kan? Itu kan perlengkapan senjata rohani ya. Pedang roh. Perisai iman. Iman kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu kalau mendengar firman sungguh-sungguh. Ya jangan konsentrasinya yang lain, jangan. Ya beri waktu, wong wiri ibadah ya beri waktu untuk Tuhan. Kalau lagi makan ya makanlah yang serius. Kalau lagi tidur, tidur yang serius. Kalau lagi ngerjain temen, kerjain yang serius. Janganlah. Yang ketiga jangan ya, jangan. Maksudnya begini, seriuslah. Kalau lagi ibadah ya ibadahlah. Kalau lagi makan, makan. Saya kalau makan nggak mau supaya ngunyahnya bener. Akhirnya usus saya sehat. Makan saja, kunyah, konsentrasi. Jangan makan sambil teleponan. Ya nanti ususnya nggak sehat. Makan saja, olahraga, tidur saja. Lagi ngobrol sama istri, ngobrol saja. Ya, istri saya ikut juga di belakang ya. Nah. Ini dia Bapak Ibu, jadi benteng ini akan dihancurkan. Menghapuskan korban apa Bapak Ibu? Sehari-hari, bahasa apa ini? Bicara doa. Jadi hari ini kalau ada yang sudah tidak suka berdoa, tidak suka menyembah Tuhan, hati-hati. Berarti virus akhir zaman juga kena ke kita.
Oh iya. Saya sampai hari ini rindu terus berdoa. Gak hanya waktu kebaktian, di hidup, di kehidupan. Ya, pokoknya saya untuk diri saya keras, untuk orang lain saya lembut. Saya ini disiplin diri loh Bapak Ibu. Kapan bangun, kapan berdoa, apa yang saya dengar, apa yang saya tonton, saya tidak mau sembarangan. Saya untuk diri saya keras. Saya disiplin tubuh saya. Kalau untuk orang lain saya lembut. Tapi untuk diri sendiri saya tidak mau main-main. Saya membaca, saya belajar, saya disiplin, saya berdoa, saya berpuasa. Saya enggak sembarangan menonton, saya enggak sembarangan bicara, saya enggak sembarangan mendengar. Itu bentuk disiplin dalam hidup saya. Itu namanya inward disiplin. Saya juga punya outward disiplin. Saya juga punya disiplin community. Itu kan disiplin-disiplin yang perlu kita bangun dalam kehidupan ya. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Keji itu sistem gelap. Keji itu artinya ini, melawan kebenaran. Tidak lagi mencintai kebenaran. Nah ini konteksnya ya, akhir zaman ya Bapak Ibu. Ini yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu gak usah kaget-kaget dengan situasi yang sekarang kita alami. Tapi kan Tuhan kalau mengingatkan selalu memberi jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Nah ayat 32 Alkitab berkata begini. Nih coba kita lihat ayat 32 sekarang. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini hoax. Hati-hati dengan berita Bapak Ibu. Hati-hati dengan pengajaran. Pokoknya kalau tidak lagi Yesus sebagai yang utama, itu salah sudah. Ya saya ulangi, kalau Yesus tidak lagi jadi yang utama, itu sudah salah. Karena Yesus itu firman yang jadi manusia. Ya. Saya tetap pegang iman ini sampai kapanpun. Ya, Christ Center. Jadi pusatnya tetap Yesus, jangan yang lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hidup sudah pusatnya tidak Yesus lagi, berarti sudah salah. Nah ini, orang akan dibujuk dengan kata-kata licin sampai murtad. Ya, katakan murtad Bapak Ibu. Murtad itu bukan pindah agama. Murtad itu begini, mulutnya memuji Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu tanda kemurtatan. Mungkin masih di gereja. Bisa nyanyi karena kebiasaan. Ibadah karena tradisi. Tapi hatinya sudah tidak lagi di Tuhan. Sudah di uang. Sudah di duniawi. Nah itu murtad. Lah kalau definisinya agama kan murtad itu begini. Murtad dari agama lama bertobat di agama baru. Nah kekristenan kan enggak main itu. Kekristenan itu kerajaan. Maka Yesus berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Itu simptom. Itu tanda. Itu yaitu tanda-tanda kemurtatan. Jadi murtad itu begini Bapak Ibu. Saya tarik definisi ke dalam ya Bapak Ibu ya. Saya enggak mau mainan di luar Bapak Ibu. Kok saya jadi tegang begini di AKP, biasanya enggak suka begini. Ya sedikit tegang lah sekali-kali ya, boleh ya. Tapi tetap baik kok, percayalah ya. Ya bayangkan belasan tahun saya mengisi AKP. Ya belasan tahun kan, Cikyok ya. Ya betul ya Ibu Gembala. Coba bayangkan, belasan tahun saya ngisi AKP. Dari Handi masih kurus loh bayangkan. Enggak tahu sekarang di mana Handi. Suamimu mana Maria? Hah? Wih. Udah cukong wajahnya nih sekarang ya. Ya nanti dia traktir saya lah siang ini ya. Oke. Ya anak-anaknya Cikyok kan saya kenal semua bayangkan. Ya salah satunya saya berkati namanya Pastor Hudi. Di mana dia sekarang ya. Kayaknya jadi pastor sekarang dia itu. Ya oke. Nah kembali. Nah ini tetapi. Katakan tetapi. Tetapi ini artinya ini spirit yang berbeda dari dunia ini. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Kuat dan bertindak. Kok tidak ditulis bangsa? Kalau bangsa nanti eksklusif Israel saja. Kalau umat berarti seluruh bumi. Termasuk yang ada di AKP. Termasuk yang ada di Osaka. Termasuk yang ada di Australia. Termasuk yang ada di mana ya coba? Terserah. Taiwan. Termasuk yang ada di Chungko. Termasuk yang ada di mana? Ya terserah. Toronto. Jadi gak hanya bangsa yang itu. Yang mengenal Allah, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi kalau Bapak Ibu mau kuat dan bertindak, tidak hanya kuat tapi bertindak. Bentuk pertahanan terbaik dalam peperangan itu adalah menyerang. Saya ulangi ya, bentuk pertahanan hidup yang terbaik bukan bertahan, tapi bergerak.
Makanya Bapak Ibu situasi apapun tetap bergerak. Saya sama istri saya bergerak terus sampai hari ini. Apapun situasinya. Mungkin beberapa nggak tahu bahwa ya sebetulnya Lili mesti sharing. Dia Maret kena kanker dan dia operasi. Sampai sekarang mesti treatment. Ya, tapi tetap bergerak kita. Oh ya nggak mudah. Ya udah, saya stop aja. Harusnya Lili yang sharing, istri saya. Ya, tapi kita tetap bergerak, Bapak Ibu, sampai hari ini. Saya kan memang nggak mainan media, Bapak Ibu. Saya turun ke pedalaman tiap tahun sekian kali, sampai hari ini. Saya melatih banyak orang-orang di dalam. Kita terkonek dengan banyak jaringan. Ya, saya tidak akan sharingkan ini lebih dalam. Tapi tetap bergerak Bapak Ibu. Kenapa saya begitu? Yaitu kuncinya ini, saya belajar untuk mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal, katakan mengenal Bapak Ibu. Itu berasal dari kata asli, itu ada di Kejadian 4 ayat pertama. Coba kita lihat. Aneh ini, kata pengenalan ini berasal dari kata ini. Thank you. Itu ibu yang di multimedia itu, waduh. Ayatnya cepat ya biasanya. Dia sudah kasih wanti-wanti saya, Pak Rubin dekat mulut ya mic-nya ya. Padahal saya itu punya trauma loh Ci. Waktu dekat mulut, gigi saya kesetrum mic, coba bayangkan aja dia. Pernah. Makanya saya trauma Ci. Terus tubuh saya bergetar, dasar orang karismatik. Dia berkata, pendetanya diurapi Tuhan karena bergetar. Padahal saya kesetrum Pak. Nggak apa-apa juga lah ya, itu asumsi kan memang bagus. Coba kita lihat Kejadian 4 ayat pertama. Loh saya puji kok malah lama ini. Oke, Kejadian 4 ayat yang pertama. Coba kita, thank you ya. Kemudian manusia itu Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kata bersetubuh itu berasal dari kata yadah. Nah ini keintiman. Ini exclusive relationship. Keintiman yang eksklusif yang tidak boleh dilakukan yang lain. Jadi keintiman itu keintiman dalam antara suami dan istri. Makanya akan mengandung. Yaitu anak laki-laki. Kata anak laki-laki di sini bukan gender saja. Tapi bahasa Ibrani-nya memakai kata ish. Artinya mature, dewasa. Makanya orang yang intim dengan Tuhan itu tandanya dewasa. Makanya orang dewasa layak punya anak. Ya kalau anak kecil sampai punya anak ya kebangetan yang menghamili. Ada juga, tapi kan sebenarnya nggak boleh. Secara kematangan emosi, secara kematangan struktur DNA tubuh belum boleh. Paling enggak kan mungkin usia berapa ya perkawinan itu sekarang yang diizinkan pemerintah. 18 ya. Kok Bapak tahu kayak orang KUA kayaknya ya? Tahu lah ya. Ya tapi mungkin ya 18 lah ya. Ya atau berapa lah ya. Kalau anak di bawah usia 10 tahun ya jangan dinikahin. Ya kan. Tapi kan betul kan. Ini mature artinya dewasa. Is dengan pertolongan Tuhan. Nah sekarang. Jadi pengenalan itu berasal dari kata yadah. Bahasa Yunaninya ginosko. Keintiman yang kuat. Coba bayangkan. Misalnya ya ini ada apa sih tembok tapi pakai kayu. Istri saya kalau batuk saja saya tahu itu istri saya. Kenapa? Karena saya tahu volume suaranya. Saya tahu vibrasi suaranya. Ya, kalau istrinya totok batuk ya saya nggak tahu. Totok pengatur parkir. Ya, saya cariin totok tadi ternyata totok lagi sibuk gara-gara saudara. Dia lagi nyalain genset. Saya pikir totok di mana ini? Parkir saya belum dibuka tadi ya. Ya ternyata genset, ya, istrinya keluar. Tapi kalau istrinya batuk, ya saya enggak tahu kalau itu istrinya Toto. Tapi coba Lili istri saya kalau batuk saya dengar, oh saya tahu itu istriku. Walaupun enggak kelihatan. Lah orang itu kalau deket itu begitu. Enggak perlu ngomong saja tahu siapa yang dia kenal. Sama Tuhan itu begitu. Saya kadang-kala cuma duduk, kalau Tuhan enggak senang, dia cuma kasih kesan saja, jangan. Ya udah saya taat. Ya kan? Makanya saudara kalau dekat dengan seseorang, saudara akan tahu, enggak perlu kebanyakan ngomong gitu, enggak perlu. Kasih tanda tertentu saja. Makanya Tuhan itu suka menuntun kita pakai mata. Saya masih ingat dulu,
Mama saya itu kan pinter masak tradisional. Masakan rumah itu selalu ngangenin kan. Sampai sekarang. Apalagi mama mertua. Enak masakannya. Jadi begini Bapak Ibu. Satu kali saya masih ingat zaman saya masih SD. Mama bikin pisang goreng. Pakai pandan lagi. Wangi. Saya nggak tahu kenapa ya. Tetangga kalau mama masak kok selalu datang. Jadi tetangga datang. Disuguhin pisang gorengnya. Padahal jumlahnya terbatas. Mungkin kira-kira 15 biji kali. Lah kita kan anak-anak ada beberapa. Begitu selesai digoreng, wah mata kita sudah kayak singa liar semua kan Bapak Ibu. Wah pengennya terekam itu. Tapi tahu Bapak Ibu, begitu ada tetangga datang, mama saya cuma kasih tanda mata. Mama engkau bilang begini, yang sopan, berani kurang ajar, mama hajar kamu. Itu begitu lihat matanya saja, kita langsung mundur teratur. Ibu Jenderal lagi memberi arahan, coba bayangkan. Kan Ibu Jenderal itu Bapak Ibu ya. Bolehlah suami panglima, tetap istri pangnam. Coba, oh iya, koming panglima, tapi tetap ada pangnam. Ya kan? Oke. Enggak lah, itu cuman bercanda lagi ya. Tetap Cik Gyok tunduk sama kepemimpinannya koming kan. Tapi tahu Bapak Ibu, begitu kasih kode mata, kita langsung mundur. Nah anak sekarang bayangkan, udah dinasihati. Mamanya melotot, anaknya ikut melotot. Mamanya lempar kertas, anaknya lempar pensil. Udah ya, janganlah, jangan. Coba, tapi Tuhan itu suka menuntun begitu. Makanya kalau saudara kenal Tuhan, ngerti perasaannya Tuhan. Kalau dosa jangan dilakukan. Tidak perlu ditumpangi tangan dulu Bapak Ibu. Hatinya itu peka sama Tuhan. Soal duit jujur. Berkeluarga benar. Loh, iyalah. Karena saya belajar terus, saya ngomong belajar ya, saya belum pinter. Saya belajar mengenal Tuhan. Saya belajar mengerti perasaannya Tuhan. Belajar mengerti kerinduannya Tuhan. Belajar mengerti apa yang menjadi hati Tuhan. Oh iyalah. Coba suami istri kadang-kadang cuman pakai kode mata saja. Kode mata tertentu. Oh Indomie telur 1. Kode mata tertentu. Oh mie sedap telur 2. Jadi yang suka Indomie sama mie sedap, saya seimbang ya Bapak Ibu ya. Coba. Iyalah. Saya masih ingat satu kali Pak Yusuf Roni almarhum. Ya pendeta Yusuf Roni kan. Beliau sudah dipanggil kembali ke rumah Bapak belum lama. Saya masih ingat. Beliau kunjungi opanya usia 90 tahun. Opanya suka minum kopi. Sehari bisa 5 gelas. Opanya bayangkan. Jadi begini. Sambil ngobrol di teras. Opanya minum kopi. Begitu kopi sudah habis. Opanya cuma batuk kasih kode. Omanya datang. Bawa tambahan kopi. Ngobrol. Mau habis lagi. Opanya kasih kode. Datang lagi omanya. 3 kali. Pak Yusuf Roni berkata, oh kodenya batuk. Oma bawa tambahan kopi. Pak Yusuf Roni kopi mau habis. Beliau batuk ke omanya. Enggak datang. Oh mungkin jauh di dapur. Dia agak keras. Enggak datang. Dia kemudian batuk lagi. Sampai bengek, gak datang juga. Opanya ketawa, opanya cuma batuk kecil. Omanya datang. Jadi oma tahu kodenya opa. Oma tidak tahu kodenya cucu. Loh, beliau khotbahkan itu kan, sekian tahun yang lalu. Saya dengar ini, saya ketawa dan berkata, itu orang itu kalau mengenal, gak usah teriak. Gak usah deklamasi. Ada orang suka deklamasi doanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu menyelinap di antara gugusan Andromeda dan Bima Sakti. Jauh di atas sana. Ya. Nah sekarang, oke, saya kembali lagi. Saudara mau kenal Tuhan? Kalau enggak kenal Tuhan berat. Sorry ya. Sekarang yang kenal siapa? Pejabat? Siapa yang kenal siapa? Orang hebat? Goyah semua sekarang. Saudara kenali Tuhan. Ya, nah
Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih mengenal Tuhan? Nah coba kita kembali ke ayat 32 dari Daniel 11. Let's see ya coba. Daniel 11 ayat 32. Saudara catat ini di hati ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu ternyata memperkenalkan dirinya pakai cara ini, nggak ada cara lain. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, kata kuncinya adalah perjanjian. Coba ATKB katakan perjanjian. Jadi Tuhan itu memperkenalkan dirinya lewat perjanjian. Covenant bahasa Inggrisnya, ya kan? Ya, aduh, saya lupa bahasa Ibraninya tiba-tiba hilang di kepala saya. Oke, kembali ya. Nah, perjanjian itu apa sih Bapak Ibu? Perjanjian itu adalah persetujuan dari dua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus melakukan bagiannya, dan perjanjian itu dengan sumpah dimeteraikan pakai darah supaya perjanjian itu tercapai. Jadi antara kita dengan Tuhan itu harus melakukan bagiannya. Kita lakukan bagiannya, Tuhan lakukan bagiannya. Makanya Alkitab kita terdiri dari berapa perjanjian? 2 kan. Old Testament, perjanjian lama, dan kemudian New Testament, perjanjian baru. Jadi Tuhan itu menyatakan diri lewat apa? Firman-Nya, perjanjian. Karena Tuhan itu terlalu tinggi, gak bisa dikenali, gak bisa ditebak, gak bisa dipelajari. Otak kita terbatas. Saya suka bercanda ya, otak saya ini segede bakpo kok mau kenal Tuhan. Nah, saya selalu ketawa kalau orang ngaku pinter teologi ya, ngaku-ngaku kenal Tuhan. Tapi ternyata gak kenal. Tandanya apa? Karakternya berantakan. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Bahwa ternyata Tuhan itu menyatakan dirinya lewat perjanjian. Makanya nasihat sederhana saya, Bapak Ibu harus terus merenungkan firman, jangan enggak. Bapak Ibu harus baca firman untuk mengerti siapa Tuhan. Ya. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan tarik, bagaimana sih Pak caranya untuk kita mengenal Tuhan? Yang pertama, orang bisa kenal Tuhan itu lewat masalah yang dia hadapi. Jadi kita bisa mengenal Tuhan lewat masalah yang kita alami. Makanya Bapak Ibu jangan sia-siakan masalah. Ya, jangan kemudian begini, masalah selesai tanpa kita mengenal Tuhan. Saya tidak ngajak saudara cari masalah ya, wong wajahnya penuh masalah juga kan kayaknya ya. Saya juga punya masalah, semua sama lah. Kita semua punya pergumulan, semua sama. Bapak Ibu jangan lihat, wah Pak Rubin kayaknya khotbah keren. Sama juga kita punya pergumulan. Tadi saya sudah bilang, ya. Sampai hari ini istri saya mesti treatment terus. Kadang-kala nafsu makan menurun. Ya, kemudian tiba-tiba fisik bisa berubah. Ya semua proses. Saya punya proses juga dalam kehidupan. Siapa bilang gak ada proses. Tapi begini, jangan keluar dari masalah tanpa kita mengenal Tuhan Bapak Ibu. Makanya jangan sia-siakan masalah. Ya, jadi begini, lewat masalah kita akan kenal siapa Tuhan. Saya punya teman di kota Semarang. Ya, ini sukses, pengusaha sukses. Ya, oke, karena sukses ya kelihatan ganteng. Padahal saya lebih ganteng dari dia sih sebetulnya. Nah, dia ganteng lah. Ini teman lama saya Bapak Ibu. Istrinya 1 kali sakit, sekarat. Kanker stadium 4. Tahu Bapak Ibu, 1 kali sekarat di rumah sakit. Itu sampai begini, dia bernafas harus dibantu oksigen yang gede sekali. Jadi oksigennya kayak disembur begitu. Kayak pesawat mau terbang Bapak Ibu. Kalau dia tidak menghirup oksigen itu kolaps. Sementara kalau orang normal kayak kita nggak sakit, itu begitu menghirup udara itu langsung kolaps. Karena kayak disembur gitu. Kan bisa pingsan orang. Nah salah satu efeknya Bapak Ibu tahu. Karena nyebar kemana-mana. Salah satu nih efeknya. Istrinya itu nggak bisa BAB. Berhari-hari nggak bisa keluar BAB. Kadang lebih dari seminggu, sengsara kan. Jadi perutnya keras kayak batu. Tahu Bapak Ibu? Saya lihat suaminya. Digoda ini sama pengusaha yang lain. Ngapain kamu? Udahlah. Seneng-seneng aja lah. Mabuk lah atau apa. Tapi Bapak Ibu tahu. Suaminya tiap malam di rumah sakit. Dan salah satu yang dia lakukan adalah begini. Sorry ya, agak sedikit jorok sedikit. Dia ambilin BAB istrinya. Pakai kantong plastik.
Saya lihat dia, saya berkata, wow. Tahu nggak Bapak Ibu, begitu saya ketemu dia, kesan saya cuma satu. Saya lihat Tuhan dalam hidupnya. Loh, lihat Tuhan enggak usah yang spektakuler. Oh memang Tuhan spektakuler. Kan orang pengennya lihat Tuhan acara hebat dulu, ibadah meriah dulu, pembicara idol dulu, konser musik besar dulu. Oh ada juga orang yang suka begini, gunung berasap, petir guntur halilintar, matahari berhenti. Udah malah pingsan gak lihat apa-apa. Saya lihat Tuhan loh, kalau ada orang merawat orang tua sakit tanpa pamrih. Gak maki-maki orang tuanya karena orang tuanya gak punya. I see the Lord. Saya lihat Tuhan kalau ada perawat merawat orang sakit tanpa uang. Saya lihat Tuhan kalau ada guru mengajar dengan tulus. Saya lihat Tuhan. Saya lihat Tuhan kalau seorang istri tetap setia walaupun suaminya lagi turun keuangannya. Saya lihat Tuhan ketika seorang suami tetap merawat istrinya walau istrinya lagi sakit. Saya lihat Tuhan kalau ada anak-anak yang tetap hormati orang tuanya walaupun orang tuanya mungkin gak punya fasilitas. Saya lihat Tuhan ketika orang tua tidak menganiaya anak-anak. I see the Lord. Saya lihat Tuhan. Ayatnya mana Pak Pendeta? Oke, Matius 25 ayat yang ke-40. Jadi lewat masalah lah kita bisa mengenal siapa Tuhan. Makanya jangan kenal Tuhan dari pinjaman orang Bapak Ibu. Jangan sia-siakan masalah yang sekarang terjadi. Biar lewat masalah. Makanya kalau ngalami masalah jangan cepat cari jalan keluar. Jangan cepat potong-potong Bapak Ibu. Nikmati saja. Yang penting kita keluar dari masalah, kita mengalami Tuhan. Saya kadang prihatin ada orang punya masalah malah hancur imannya. Justru lewat masalah kita alami Tuhan. Nanti saya akan kasih ayat ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Dan raja itu akan menjawab mereka, ini kambing dan domba ini. Aku berkata kepadamu, mari baca sama-sama jemaat AKP 23. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukannya. Isunya apa? Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku sakit, kamu mengunjungi aku. Waktu aku di penjara, kamu melawat aku. Kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan di penjara? Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan pada orang yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Ada Tuhan di sana. Udah, mengenal Tuhan tidak perlu yang spektakuler. Saya lihat ya ada orang yang lemah, tapi setia sama Tuhan. Ada orang yang kurang, tapi memberinya luar biasa buat Tuhan. Saya belajar dari orang-orang begitu. Tidak perlu yang apa begitu. Yang mesti hebat-hebat dulu, mesti keren-keren dulu. Enggak usah lah. Ngapain? Ya. Loh. Wong saya lihat emak di belakang saja. Saya seneng kok. Di usia yang sekarang sudah tua. Tetap setia ibadah. Tetap setia berdoa. Lihat Tuhan lewat hidup emak. Yalah. Coba. Siswan berharap tetap konsisten setia. Ya. Walaupun musimnya enggak gampang. Cingyok tetap setia. Cemi juga. Ibu Sarah itu istrinya Pak Abraham di belakang. Oh bukan Ibu Sarah lagi. Iya tahu. Cileli. Ya coba. Saya lihat Tuhan lewat orang-orang yang konsisten. Ya banyak di sini kan. Kalau sebutkan satu persatu habis waktu saya. Ada orang yang kenal Tuhan ternyata lewat pinjaman. Coba Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub loh, kelihatannya hebat, ibadahnya hebat, korbannya banyak. Ini aja Cik. Gak apa-apa ini, ada. Coba lihat Ayub, ya thank you.
Siapa firman-Mu? Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Mari baca sama-sama Agape 23. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Coba langsung lompat ayat 5 Ibu boleh? Ayat yang kelima langsung. Ini dia. Bayangkan Ayub itu jujur berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub yang setia kebaktian, yang setia berkorban, yang kelihatannya rohani ternyata mengenalnya Tuhan pinjaman dari khotbah orang. Mengenalnya Tuhan pinjaman dari buku. Mengenalnya Tuhan pinjaman dari pemimpin pujian. Mengenalnya Tuhan pinjaman dari acara kebaktian. Dia kenal Tuhan dari pinjaman. Tapi waktu mengalami masalah, I see the Lord. I saw the Lord. Ya kan? Dia berkata, aku melihat Tuhan. Jadi kalau hari ini ada yang sedang mengalami masalah, jangan marah yuk. Keluar dari masalah, kita kenal siapa Tuhan. Amin. Oh iyalah. Keluar dari masalah, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pak Rubin agak aneh ya, masa kenal Tuhan lewat masalah. Loh, lewat proses lah kita kenal Tuhan. Ya. Bapak Ibu kalau baca Ibrani pasal 11 para pahlawan iman. Orang yang kenal Tuhan lewat semua proses. Yang kedua, nah ini yang kedua. Mau kenal Tuhan? Mau kenal Tuhan? Amen. Yang kedua, ya ini dia. Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan kenal Tuhan. Makanya dilarang hidup sendirian. Gak boleh. Ciri orang yang sendiri. Saya tidak bilang CMI bahwa sendiri itu bukan maksudnya. Ya CMI langsung ke sana ya saya gak tahu ini. Aduh perlu konseling sama Ibu Gembala kayaknya ya. CMI memang suka bercanda kan. Oke. Nah kembali lagi. Saya gak bilang begini. Oh bukan soal fisik ini maksudnya soal komunitas. Dilarang sendirian. Makanya saudara mesti ada komsel. Apapun istilahnya lah. Apa terserah lah. Ada yang ngomong FA, komsel, ada yang ngomong CG, ada yang ngomong terserah. Ya, ada yang bilang gereja rumah, ada yang bilang apa. Pokoknya saudara harus punya komunitas. Tidak boleh sendirian. Ya. Karena kita akan begini, saya mengalami Kristus melalui istri saya mengalami Kristus melalui orang yang dekat dengan kita. Orang itu mengalami Kristus melalui anak saya. Jadi begini, lewat di antara kita kenal Tuhan. Ya, oke. Kita coba lihat ya. Saya perlu kasih ayat ini kayaknya. Kejadian pasal yang kedua, coba kita lihat. Sebentar, saya akan cari ayatnya. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-18. Ini Tuhan berfirman di Taman Eden. Katakan Taman Eden Bapak Ibu. Eden itu artinya tempat di mana manusia belum jatuh ke dalam dosa. Ini di Eden loh. Ya, padahal kita sekarang di dunia yang edan. Bukan Eden lagi kan. Ini yang di Eden saja. Ini Eden manusia belum jatuh ke dalam dosa. Ada masa manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, ada masa manusia itu belum berdosa. Makanya Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah percaya sama kita. Saya ulangi, sebelum saya percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah percaya sama saya. Yaitu sebelum waktu berdosa, bayangkan. Wajahnya dipercayakan pada kita, hadiratnya dipercayakan pada kita, buminya dipercayakan pada kita. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, nah kepercayaan itu ternoda. Jadi ada masa manusia itu belum berdosa. Ada masa manusia itu mulia banget. Ada masa manusia terhormat banget. Ada masa manusia itu hebat banget. Ada masa manusia itu kudusnya luar biasa. Cemerlang di hadapan Tuhan. Tapi di pasal 3 kan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah Tuhan berkata begini. Tuhan Allah berfirman. Baca sama-sama. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
yang sepadan bukan monyet. Ya kan? Yang sepadan adalah antar manusia sesama Bapak Ibu. Makanya betul, orang gak boleh sendirian. Karena sendirian itu berbahaya. Ciri orang sendirian begini, kalau dinasihati gak pernah mau. Pernah lihat orang? Nasihati ngamuk. Kau pernah lihat orang? Dinasihati selalu merasa dirinya lebih punya pengalaman. Nah orang-orang seperti ini, ya jelas memang bukan rendah hati orangnya. Seringkali saya ditegur orang biasa loh. Pak Rubin hati-hati loh Pak. Bapak kalau lakukan ini terus bahaya bisa jatuh di pelayanan. Waktu saya kemudian bertobat, saya alami Tuhan loh. Makanya kalau Bapak Ibu, nah ini kan di Amsal sudah berkata, sahabat itu selalu menegur, kalau musuh selalu mencium. Saya ulangi ya, sahabat itu selalu menegur, kalau musuh selalu mencium. Makanya hati-hati kalau orang suka puji-puji kita. Kita salah tetap dipuji. Itu bahaya. Kemarin saya ketemu teman ngomong wiri sama saya. Pak, Bapak itu kalau khotbah selalu di garis depan. Dan berani menyuarakan suara yang tajam begitu. Menurut dia. Sampai ada teman saya bilang begini. Ini dia ini kalau khotbah. Kayak bus nabrak apa begitu. Dia ngomong sama saya, tapi saya kan bilang begini, tapi kan saya khotbah begitu bukan lahir dari kemarahan atau menghakimi. Tidak tahu saudara rasa apa waktu saya khotbah begini, apakah saya lahir dari kemarahan, kasar, kan enggak lah. Ya, enggak tahu. Saya bilang saya lahir dari ini, hati yang memang mau supaya begini, kebenaran dikuatin, kebenaran ditegakkan, enggak ada lain. Nah kalau orang enggak mau terima ya enggak apa-apa. Ya kan? Tapi kan memang orang perlu dinasihati Bapak Ibu. Kalau enggak gimana nanti. Wong Bapak Ibu keluar dari tempat ini tahu hutan rimba loh Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir kalau Bapak Ibu jatuh usaha dunia kemudian nangis. Dunia tepuk tangan di luar sana. Oh iya coba. Bapak Ibu pikir dunia ini akan support kita kalau kita berantakan. Oh dunia malah maki-maki kita. Makanya kalau Bapak Ibu tidak dipersiapkan dengan prinsip yang kuat. Ya kita tidak akan kuat di luar sana. Loh, iyalah Pak, realitanya saja. Coba, Bapak Ibu kalau jatuh usaha, apa dunia akan topang saudara? Enggak lah. Siapa peduli sama kita? Kan hanya Tuhan yang peduli sama kita. Amin Bapak Ibu. Makanya betul kan, lewat orang di sekeliling kita. Nah saya dorong Bapak Ibu, makanya betul, jangan sendirian. Ya. Saya tahulah. Oke, kan Mazmur 133 coba kita lihat ya. Dalam kesatuan itu ada apa Bapak Ibu? Waktu kita saling merendahkan hati, saling terbuka, yang terjadi apa? Mazmur 133 ini Mazmur luar biasa loh. Ya semua dari Mazmur ini banyak lagu muncul kan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah. Bila saudara hidup rukun bersama. Ya. Terus ada lagu apa lagi? Oh betapa baiknya. Oh ya, saya lupa itu lagu lama ya. Nah, itu WL-nya pasti jago itu nyanyi lagu itu. Ya, atau David. David di mana ini? Ya, David. Oh David di situ. Fed majulah kamu Fed. Aku sebentar mau selesai Fed. Ya istrimu tinggal sebentar lah Fed. Ya, David teman lama saya ya. Nah ini dia, nyanyian apa Bapak Ibu? Ziarah Daud. Boleh ditampilkan? Nyanyian apa Bapak Ibu? Ziarah. Nah, tolong dimengerti ziarah bukan nyekar di kuburan. Bukan. Ziarah ini ibadah, mamlakah bahasa asli. Oh pemusik mau naik semua? Boleh lah, tapi saya masih 2 jam loh. Ya, nanti aja gak apa-apa ya. Udah kalian santai-santai dulu sambil dengerin khotbah. Nah, ziarah ini bukan nyekar Bapak Ibu bukan. Tapi ini ibadah namanya mamlakah. Karena naik ke Gunung Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bergandeng tangan. Nah itu naik itu. Sebab kalau ke Yerusalem itu selalu naik. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel. Dari mana saja selalu naik ke atas. Nah Yerusalem itu wilayahnya ada di atas kan. Kalau ke atas lagi ya udah. Ke Kaisaria Filipi. Atas lagi ya saudara mentok ke
Gunung Hermon, sumber mata air. Nah ini, jadi begini. Nah ini nyanyian ibadah ini. Sungguh, katakan sungguh. Fakta yang tidak bisa dibantah itu sungguh bahwa Ruben Ong itu ganteng. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan. Saya tahu Bapak Ibu gak gampang diam bersama dengan rukun. Kalau ego gak mati. Saya ulangi ya, diam bersama dengan rukun itu gak gampang. Kalau egonya aku gak mati. Ya, makanya kalau ego gak mati susah ngalami Tuhan. Lewat gesekan. Saya gak tahu. Cik Emi pernah tersinggung sama Cik Swan enggak? Ya saya enggak tahu. Cik Swan pernah tersinggung sama Cik Gyok enggak? Atau Cik Gyok pernah tersinggung enggak sama siapa saya enggak tahu. Ya. Kenapa tersinggung? Ya karena bersinggungan. Saya enggak pernah tersinggung sama Cik Swan. Enggak pernah bersinggungan. Coba semua yang bersinggungan, tergantung benturannya. Kalau benturannya keras ya ototnya sakit. Oke, saya mau tanya di sini, adakah jemaat Agape yang tersinggung sama Kim Jong Un? Kadoan Mas. Ya oke, ada yang pernah tersinggung sama Donald Trump? Kejauhan Pak. Kenapa? Nah ini. Yang membuat orang kita gampang tersinggung adalah orang paling dekat dengan kita. Suami tersinggung sama istri kecewa sama suami, kita kecewa sama orang di dekat kita. Tapi gak apa-apa, itu saling membentuk supaya kita dewasa. Tahu Bapak Ibu kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih misalnya panjang sabar. Kenapa kita perlu panjang sabar? Orang di sekeliling kita bikin kita gak sabar. Kasih itu murah hati. Kenapa kita perlu murah hati? Karena banyak orang di sekitar kita pelit. Dia ketawa lagi. Ya, memang orang pelit itu sulit. Dosanya saja tidak diberi apalagi duitnya. Dosanya saja disimpan terus apalagi duitnya, ya kan? Nah itu Bapak Ibu, jadi lewat orang sekeliling kita saling terbentuk, kita membentuk. Saya bisa terbentuk begini karena saya dibentuk. Loh kalau saya salah respon, saya nggak akan pelayanan hari ini. Ngeri di pelayanan. Coba orang-orang pelayanan tanya, ya kayak David ini wajahnya penuh pembentukan ini. Ya kan? Ya kadang disalah mengerti, kadang dituduh apa, kadang biasalah. Orang kadang bilang, kamu enggak takut nanti datang ke sini, enggak ke sini, datang ke sini. Ya takut apa saya? Saya enggak cari begituan. Tapi enggak apa-apa, lewat proses itu saya sendiri jadi lebih rendah hati. Saya lebih dewasa. Saya mengalami Tuhan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kalau bersatu dengan rukun. Coba lihat, powerful. Ayat 2. Let's see ayat yang kedua. Coba lihat. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu tahu minyak? Yang suka masuk angin, pakai minyak angin biasanya. Enggak lah, bukan itu. Minyak itu urapan. Urapan itu apa? Jangan ukur urapan dari merinding. Di kamar mayat juga merinding Bapak Ibu ya. Urapan itu apa? Kita tidak mampu, tapi dimampukan karena Tuhan memampukan kita. Sampai hari ini kita bisa hidup. Siapa yang memampukan? Karena banyak orang sekarang tidak takut mati, tapi takut hidup. Makanya banyak bunuh diri karena takut hidup. Loh iyalah, untuk hidup ini butuh keberanian. Apalagi kebutuhan, pertempuran, persoalan, tekanan, stres. Gak usah takut, di mana ada Tuhan, ada urapan. Ada apa lagi? Ayat yang ketiga. Let's see, coba kita lihat. Saya sebentar akan selesai setelah ini. Poin saya berikutnya, ini penting sekali. Coba lihat ayat yang ketiga.
Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah apa? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Untuk kapan? Selama-lamanya. Kalau dari Tuhan itu tidak pernah temporary. Sorry ya, ada orang kayanya sebentar, miskinnya lama banget. Ada orang sehatnya sebentar, sakit terus lama banget. Berkat Tuhan gak pernah begitu. Berkat Tuhan itu gini, gak dapat banyak, tapi kemudian bocor di mana-mana. Ah, itu kutuk. Berkat Tuhan itu kita bisa nikmati dengan sukacita. Dan kita tidak pernah kekurangan apapun. Orang tanya, kamu kekurangan Pak Rubin? Ya ampun. Adakah penampilan saya seperti orang busung lapar? Bukan saya tahu. Karena berkat Tuhan. Saya akan pernah cerita, mungkin ya. Dalam kondisi COVID masih ingat gak? Anak saya selesaikan pendidikan. Ada di Australia, selesai. Papahnya nganggur 2,5 tahun. Makanya ijazahnya ditaruh di meja belajar saya sama istri saya. Saya bilang ini bukan saya. Ini Tuhan. Oh, saya gak kemana-mana 2,5 tahun. COVID kan waktu itu. Ya logikanya sulit tapi nyata. Makanya gak usah takut Bapak Ibu. Ini yang saya sharingkan saya alami dalam kehidupan. Ya walaupun terus berproses, saya belum sempurna. Saya masih banyak kekurangan, saya masih bodoh. Saya kadang-kala menangis, saya kadang-kala terpukul, saya kadang-kala gak ngerti apa yang saya harus lakukan. Tapi Tuhan tolong selalu. Nah yang saya tutup yang ketiga. Bagaimana intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan? Yang pertama, lewat masalah. Yang kedua, lewat komunitas. Makanya Bapak Ibu, tolong jangan sendirian, jangan sombong, jangan keras hati, jangan keras kepala, jangan merasa pinter, jangan merasa tahu, jangan merasa kaya, jangan merasa hebat. Rendahkan diri satu dengan yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu harus intim kuat dengan Roh Kudus. Gak ada yang lain. Ya, tanda orang intim dengan Roh Kudus bukan bahasa rohnya kuat, bukan nyanyi lagu rohaninya kuat. Tanda orang intim dengan Roh Kudus adalah satu, yaitu kehendaknya Tuhan harus lebih utama daripada keinginan kita. Hindari iri hati. Tahu spirit iri hati. When we buy things we don't need, with the money we don't have, to impress people we don't like. Saya terjemahkan. Kalau kita membeli barang yang kita tidak butuhkan dengan uang yang kita tidak miliki untuk menyenangkan orang yang kita tidak sukai, nah itu iri hati namanya. Saya ulangi, membeli barang yang kita tidak perlukan dengan uang yang kita tidak miliki, pinjol kredit untuk menyenangkan orang yang kita tidak sukai. Nah itu namanya iri hati, berarti keinginan terus. Makanya tanda orang intim dengan Roh Tuhan. Kehendak Tuhan itu harus utama dibandingkan keinginan sendiri. Saya berbahasa roh. Tapi orang intim dengan Roh Tuhan adalah buah rohnya kuat. Baca Galatia 5. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Woi Bapak hafal, kemurahan, kesetiaan. Oh iya, mantap. Ini kalau sekolah minggu dapat kupon Natal saya yakin ya. Mantap. Ya, kelemah lembutan, keren. Lemah lembut beda dengan lemah gemulai. Pria yang lemah gemulai gak boleh. Lemah lembut itu apa Bapak Ibu? Bahasa aslinya pakai kata praos. Praos itu ini, punya kekuatan untuk membalas, tapi lebih memilih untuk tidak membalas. Nah itu pernah ketemu orang. Satu orang ngomong satu kata, dia ngomong 1000 kata. Orang lemah lembut tahu kapan bicara, tahu kapan diam. Tahu kapan diam, tahu kapan bicara. Waktunya diam-diam, waktunya bicara-bicara. Orang yang tidak tahu itu makin gini. Sudah waktunya diam ngomong terus. Sudah waktunya ngomong, diam terus. Nah saya sadar saya sudah waktunya diam. Jadi saya nggak akan ngomong lagi. Ya tepuk tangannya seneng karena sudah lapar kayaknya ya.
Tapi yuk, jangan lupa yuk 3 hal ya. Yang pertama apa? Lewat masalah. Jangan sia-siakan masalah. Katakan jangan sia-siakan masalah. Lewat masalah alami Tuhan. Yang kedua, lewat komunitas bersama kita. Jangan hidup sendirian. Tidak ada Superman. Itu buatan Amerika. Di Indonesia yang ada Sutarman. Yang ada Sukirman. Yang ada Supratman. Ya, di Indonesia nggak ada Superman. Ya, memang nggak ada Superman. Yang ada Super Team. Udah jangan Pak, itu makanan lagi ya. Yang ketiga, intim dengan Roh Kudus. Bagian berdiri yuk. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan, menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu dekat denganmu, singgah di hadirat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, amen, bersekutu denganmu selamanya. Bersama Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, singgah di hati. Mari panggil dia, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan. Terima kekuatannya, terima kekuatannya. Rindu selalu
maso. Binaralapa sakoralapa paralapa paralapa. Kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Sedekaralapa so. Be still and know that I am God. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Lihat Tuhan dahsyat. Lihat Tuhan perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Lihat tatanya berdaulat. Jesus. Mari terus sembah jemaat, jemaat sembah Tuhan. Lihat Tuhan yang gemetar ditegakkan kembali, yang takut dikuatkan kembali. Ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada jalan-jalan baru, ada jalan-jalan baru, ada terobosan baru, ada terobosan baru, ada kekuatan baru. Jangan batasi Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak bisa dikotakkan apapun. Dia besar, Dia kuasa, Dia tinggi, Dia maha tahu, Dia maha hadir. Boleh angkat kedua tangan sekali lagi. Pandang wajahnya. Mari melekatlah bersama Roh Kudus. Tandanya bahwa kehendaknya yang lebih utama daripada keinginan, ambisi, kehendak kita sendiri. Jadikan Dia pusat segala-galanya. Bukan yang lain. Yang lain tidak penting. Hanya Dia saja. Dia saja. Dia saja. Yes Lord. Saya tahu Tuhan sedang menjamah kita. Nikmati Bapak. Oh yes Lord. Ya, ada minyak yang baru tercurah, minyak yang baru. Ada api yang membakar menyala, fire. Ada minyak baru, kekuatan baru. Sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan Yesus satu-satunya. Boleh sekali lagi, mari agape akui. Sampai hari ini, lihat, alami penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan Yesus satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, dan satu-satunya pengharapanku. Aha, kami kagum akan Tuhan. Amin. Tuhan, terus perkenalkan dirimu pada kami. Memang Engkau susah dikenali karena Engkau tidak terbatas. Tapi lewat perjanjian dengan firman-Mu kami kenal Tuhan. Makasih, kami tidak mau kenal Tuhan lewat pinjaman. Pinjaman dari khotbah, pinjaman dari orang. Tapi kami mengalami Tuhan. Karena Engkau memang rindu untuk memperkenalkan dirimu pada kami. Berkati, kuatkan, karena umat yang mengenal Allahnya pasti kuat dan pasti bertindak. Orang yang kenal Tuhan tidak akan mundur, terpenjara oleh kecewa, oleh depresi. Tapi kami terus bergerak. Berkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau pakai Tuhan lebih lagi, luar biasa lagi Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau Tuhan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin persembahan kami tidak seberapa banyak Tuhan, tapi kami mau memberi dengan hati yang tulus. Kami mengasihi Engkau. Kami Tuhan, biarlah Tuhan segala persembahan yang ada Tuhan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kantong persembahan silakan dijalankan sambil kita melihat dan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Shalom, pengumuman sepekan Agape Christi Ministry. Terima kasih kepada Pastor Rubin Ong yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Senin depan ibadah doa pemulihan dimulai pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Safir Quentin Pranata. Setiap Selasa pagi ada doa syafaat, dimulai pukul 10 sampai 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang punya beban doa bisa ikut, dan bagi saudara yang memerlukan bantuan doa bisa mengisi kartu doa dan mengembalikan pada pengurus supaya bisa didoakan pada hari Selasa siang. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kartu doanya sudah didoakan pendoa syafaat dan sudah mendapat jawaban doa atas pergumulannya, harap memberitahu kepada Ibu Angelina atau bisa bersaksi atas terjawabnya pergumulannya. Tuhan Yesus memberkati.
Agape Christi Ministry sudah memiliki official WA dengan nomor 0813 183 29329. Bagi jemaat yang mau menerima share jadwal ibadah atau yang mau didoakan, bisa kirim nama, alamat, dan nomor HP di WA tersebut. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk mengklik subscribe, like, dan tekan gambar lonceng. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya akan memberi pengumuman khususnya untuk pasukan doa yang setiap hari Selasa bersafaat. Untuk besok itu diliburkan, dialihkan ke Adijasa ya, untuk ibadah pelepasan jenazah Bapak Yohanes ya, untuk ke Eka Praya. Jadi saya harap yang biasa doa untuk bisa datang atau yang rindu untuk datang silakan. Ibadahnya itu pukul 9.50. Langsung pelepasan diberangkatkan ke Eka Praya ya. Sekian, Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Saya undang bangkit berdiri dan nanti Bapak Pendeta Rubin Ong akan menutup dengan doa berkat. Dan ku ingin mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebab rojaku. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang Ku kenal tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebab. Ku ada untuk mencari. Ku ada untuk mencari. Ku ada untuk mencari Mari sekarang angkat kedua tangan. Pulanglah dari tempat ini. Selamatkan dunia yang terhilang. Karena kita telah diberi dengan cuma-cuma. Bagikan itu dengan cuma-cuma. Supaya memang hidup tidak jadi percuma. Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita. Tuhan memberi kita kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Karena memang kita umat pilihannya. Sekarang Bapak Ibu terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus pasti menyertai kita. Kita pasti diberkati untuk menjadi berkat. Sampai kota, bangsa, bumi penuh kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi lautan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan, Tuhan memberkati.